Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Dede Luciani. Presentasi hari ini kami akan membahas makalah kami yang berlandaskan dari kajian-kajian artikel yang sudah kami baca. Kajian-kajian artikel yang sudah kami baca dan kami rumuskan ke dalam 4 poin dalam rumusan masalah. 4 poin tersebut akan dijabarkan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Widya Astuti dari kelompok 5 akan membahas terkait dengan analisis catatan bunuh diri menggunakan pendekatan linguistik forensik. Kenapa sih catatan bunuh diri atau memo bunuh diri masuk ke dalam kajian linguistik forensik? Yang pertama yaitu karena analisis memo bunuh diri termasuk ke dalam salah satu area kajian linguistik, yakni language as evidence atau bahasa sebagai barang bukti. Nah, dari barang bukti itu kemudian kita bisa tahu apa kemungkinan kejahatan yang bisa diselidiki melalui sebuah memo. Catatan bunuh diri ini menarik ya bagi beberapa ahli forensik karena memang dalam konteks keaslian dan keabsahan catatan bunuh diri sendiri itu masih diperdebatkan. Bagaimana sih cara membedakan catatan bunuh diri yang asli yang dibuat oleh si pelaku sendiri atau yang catatan palsu yang dibuat-buat oleh pihak tertentu. Maka dari itu ahli linguistik forensik harus berhati-hati dalam memilih kriteria apakah disimpulkan bahwa itu benar-benar catatan yang asli atau tidak. Pada tahun 1957, fenomena bunuh diri mendorong Edward Seidman. Beliau ini merupakan ahli psikolog yang kemudian tertarik dengan kajian linguistik forensik, khususnya pada kajian catatan bunuh diri. Beliau bersama rekannya Norman Ferber meminta 33 pasien beliau memasukkan memo bunuh diri dengan memakai pseudonym atau nama samaran. Nah, kemudian 33 memo palsu ini dibandingkan dengan 33 memo catatan bunuh diri asli yang didapatkan dari arsip pemerintah setempat. Yang ditemukan adalah bahwa dalam catatan bunuh diri atau memo bunuh diri asli ditemukan banyak ekspresi cinta dan mencintai. Dan ini jarang ditemui pada memo palsu. Osgood dan Walker melakukan penelitian dan menemukan bahwa laku berbahasa dan motivasi khusus pada memo bunuh diri lewat pendekatan content analysis. Ditemukan bahwa salah satu konten dari memo bunuh diri yang asli adalah instruksi. Nah, si Osgood sama Walker ini mengemukakan bahwa orang yang bunuh diri cenderung menunjukkan instruksi dan merujuk pada instruksi untuk mengelola atau mengurus peninggalan dari si penulis itu, orang yang menulis memo bunuh diri. Seorang ahli lagi menganalisis, Katunde namanya. Beliau menggabungkan analisis genre dan konten untuk menilai keaslian dari memo bunuh diri. Dan yang didapatkan memang ada perintah atau terkait dengan instruksi yang mana lebih dibahas dalam memo itu adalah berhubungan dengan harta peninggalan dari si pemilik memo. Nah, satu lagi ada penelitian mengenai isi memo bunuh diri. Menurut disertasi Sapero yang berjudul The Language of Suicide Notes 2011, menggunakan data dari jawaban Coroner Birmingham menegaskan isi bahwa memo bunuh diri diantaranya menunjukkan kasih sayang, acuan ke masa depan, juga tentang hal-hal yang diketahui penulis dan keluarganya. Menurut dalam membahas dan menganalisis tentang surat atau memo pernyataan bunuh diri, menurut Olson ada beberapa poin yang dapat disimpulkan tentang catatan bunuh diri, yakni yang pertama, catatan tentang bunuh diri itu biasanya mengandung, kemudian menurut Olson dalam membahas dan menganalisis tentang surat pernyataan bunuh diri
ada beberapa poin yang perlu dicermati dan dapat disimpulkan tentang catatan dan surat bunuh diri. Yang pertama adalah catatan bunuh diri mengandung prosesi yang tegas dan tidak ragu-ragu, walaupun memang kelihatannya ganjil atau tidak biasa. Kemudian komposisinya biasanya bentuknya sederhana, teksnya itu teks langsung yang dituju dan memiliki relevansi hubungan penulis dengan orang yang dituju. Catatan bunuh diri ini cenderung singkat ya, biasanya yang asli itu cenderung singkat biasanya, atau pada umumnya kurang dari 300 kata panjangnya. Kemudian apa biasanya sedikit, dan apa yang ditulis itu tidak asing lagi. Nah, karena memang konteks situasi dari catatan bunuh diri itu biasanya kan tidak terlalu jelas. Karena itu si pembaca itu harus menarik kesimpulan dari berbagai kemungkinan yang ada dari surat bunuh diri yang dinyatakan secara langsung. Untuk mengungkap keaslian surat atau motif seseorang melakukan bunuh diri dapat dilihat dari segi kepenulisannya. Biasanya kajian yang dikaitkan dalam teks, menganalisis teks atau memo bunuh diri ini dilihat dari aspek fonetik, bisa dari struktur kosakata, dapat dilihat dari aspek makna, dan juga berarti harus ada kajian pragmatik dan wacana juga yang perlu dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, saya Randy Aziz Saputra. Pada kesempatan kali ini ingin sedikit membahas salah satu artikel dari buku Proceeding Forensic Linguistic. Salah satu artikelnya berjudul, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tweet Siapa? Analisis kepengarangan dari mikroblog, Twitter, dan pesan pendek lainnya. Jadi makalah ini ditulis oleh Nichi McLeod dan Tim Grant dari Center of Forensic Linguistics, Aston University, United Kingdom, dari Inggris. Jadi makalah ini berusaha untuk mengembangkan teknik dari linguistik forensik pada analisis pesan pendek atau pesan singkat dalam kasus pidana. Kemudian latar belakangnya adalah seperti yang kita tahu, di era digital seperti sekarang ini, penggunaan komunikasi daring sangat sering atau sangat banyak digunakan. Namun tidak jarang komunikasi daring ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan internet memberikan peluang untuk melakukan tindak kejahatan karena internet memberikan kelonggaran dalam hal anonimitas. Jadi setiap orang dapat berkomunikasi secara daring dengan menggunakan akun asli maupun akun palsunya. Hal ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk tindak kejahatan. Kemudian makalah ini mencoba untuk melibatkan teks pesan singkat, dalam hal ini adalah cuitan-cuitan di Twitter, untuk menganalisis kepengarangan yang muncul dengan memadukan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Ilmu linguistik dan ilmu komputasi. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data grup daring atau grup online Twitter, yang fokusnya dalam hal ini adalah di Inggris. Kemudian langkah penelitiannya adalah, yang pertama adalah pemilihan fitur-fitur kebahasaan dan fitur-fitur terkait pesan pendek
Fitur ini diklasifikasikan berdasarkan leksikonnya, tata bahasa, tanda baca, fitur-fitur khas pada mode produksi, tanda tagar, dan tweet ulang atau retweet. Kemudian diekstraksi fitur ini ke dalam program komputer, dimasukkan datanya ke komputer, kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode tertentu. Kemudian hasilnya adalah menghasilkan beberapa hal terkait bagaimana atribusi pesan itu, kemudian bagaimana kinerja pesan tunggal, kemudian bagaimana kinerja untuk pesan gabungan, kemudian bagaimana untuk kinerja untuk pesan banyak penulis. Secara garis besarnya makalah ini mencoba untuk menganalisis kepengarangan siapakah yang menulis itu, apakah itu akun asli atau bukan, kemudian dikaji dianalisis secara linguistiknya, kemudian dimasukkan program komputer dan dihasilkan analisis. Kemudian misalnya dalam kinerja untuk banyak penulis, ini mengambil data dari misalnya 100 tweet pengarang A, kemudian 100 tweet pengarang B, dan seterusnya. Kemudian hasilnya menunjukkan adanya urutan peringkat-peringkat tertentu, peringkat 1 kemudian yang paling mirip, dan 20 yang jarak terbesar, menunjukkan penulis tersebut benar-benar menulis seperti kemungkinan pesan yang dimaksud. Jadi dalam hal ini bisa makalah ini mencoba untuk mengkaji apakah pesan tersebut dianalisis siapa yang menulisnya, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang perbandingan penggunaan kategori linguistik dalam teks tertulis. Dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan mempelajari penggunaan sintaksis melalui permintaan bantuan komputer beronotasi telah mengarahkan para peneliti yang bekerja di bidang perbandingan teks tertulis forensik untuk mengeksplorasi kemungkinan penanda penulisan baru, yaitu urutan tag sebagai representasi dari kombinasi kategori linguistik. Serangkaian penelitian dilakukan pada lab forensik menggunakan data bahasa Spanyol. Nah, dengan data bahasa Spanyol ini menunjukkan bahwa urutan tag menunjukkan kapasitas diskriminatif yang signifikan dan dapat diterapkan pada tugas-tugas atribusi kepengarangan lebih banyak secara efektif. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui pembentukan kategori linguistik. Tahap pertama yaitu menggambar dengan variabel. Kemudian yang kedua menerapkan metode tag urutan. Nah, dalam metode tag urutan ini untuk mengeksplorasi potensi diskriminatif dari kepengarangan, yaitu tag urutan sebagai representasi kombinasi dari kategori linguistik. Nah, ada beberapa cara pada metode tag urutan ini. Yang pertama adalah fase pemrosesan, yang kedua adalah fase penanda morfosintaksis, yang ketiga adalah tahap disambiguisasi, yang keempat adalah fase ekstraksi tag, dan yang kelima adalah tahap melibatkan penerapan linear analisis diskriminasi, dan yang keempat adalah fase ekstraksi tag. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan linear analisis diskriminan. Nah, tahap selanjutnya adalah baru kita ke penelitian.
Baik, kiranya penjelasan-penjelasan atau pemaparan yang teman-teman saya berikan bisa dapat teman-teman mengerti secara jelas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila mana ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.